saya malam hari ini Bapak-Bapak, saya ingin menghadirkan bagaimana komentar partai-partai politik terkait dengan reshuffle yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin. Kita lihat bersama Bapak-Bapak. Ini Demokrat nih ya, reshuffle kabinet hanya layani kepentingan politik Jokowi. Oke. Nanti saya mau ngomongin KIB ya. Ya. Kemudian Surya Paloh, kalau ada reshuffle lagi sudah rusak semuanya. Kalau ada lagi, kalau berikutnya ya. Ini yang ketiga nih. Kalau ada yang keempat baru rusak. Akankah ada lanjutannya? Kalau dijawab lanjut sama Kodari, rusak semuanya. Bentar, masih satu lagi. Politik merangkul ala Jokowi di balik reshuffle kabinet hari ini. Nah, oke. Ya, Ini seperti sebetulnya Prof. kan Bang Surya Prof. Paloh ini itu bilang. kan mau mengatakan tolong menteri kerja yang benar gitu. Kalau Jangan misalnya sampai Pak reshuffle Jokowi lagi. harus reshuffle lagi, kalian tuh keterlaluan gitu. Jadi kalimat itu, ini seperti Bang Ege juga nih. Jangan-jangan gurunya Surya Paloh ini Bang Ege nih. Beliau itu sedang ngomong pada para menteri, tolong kerja yang benar gitu. Nah beliau kan enak ngomong, karena beliau ketua umum yang bukan menteri. Oke, kalau gitu boleh ya kalau kita bersepakat ini kalau berdasarkan para pengamat yang bilang ini mengakomodir memang kepentingan politik untuk kepentingan yang lebih besar lagi ya. Pasti dong. Tidak hanya stabilitas Ya, politik menteri- nasional. Iya, Memang gini. Pak Dwi, kehidupan berbangsa dan bernegara ini kalau bisa sama-sama kenapa harus berbeda gitu. Oke. Toh persoalan negeri ini kan sangat Kalau bisa rumit dan sama-sama banyak. sampai 82% lah ya. Enggak maksudnya. Enggak, kalau itu Bang Egy Sebenarnya itu ada yang lebih masih mendasar panjang ya. lah ya. Oke, Iya, iya. sebentar. Ada Apa yang tuh, lebih Prof? mendasar. Sistem kita kan sistem presidensial, tetapi multipartainya luar biasa. Itu sebabnya sistem seperti ini mengandung benih-benih ketidakstabilan. Dan presiden membuat kebijakan countersiklis terhadap kemungkinan ketidakstabilan itu. Jadi sekarang ini, terminologi memang ekonomi presidensial untuk tapi fenomena politik. presidensial parlementer Countercyclical. begitu ya. Sekarang ini yang terjadi kalau kita lihat Jadi itu dengan. sebabnya ini betul-betul luar biasa respon terhadap kondisi politik yang dinamis. Oke. Jadi begini Anggia, saya kasih ilustrasi ya. Pernahkah kita membayangkan kalau seandainya Pak Jokowi itu nggak merangkul Pak Prabowo dalam pemerintahan, lalu ada pandemi ya, apakah kita pada hari ini bisa duduk-duduk begini berdebat tanpa pakai masker? Menurut saya tidak. Nah, misalnya ada yang bisikin Pak Prabowo, Pak itu Bapak pidato live di televisi ya, TV One misalnya dan live YouTube. Lalu Pak Prabowo pidato, saudara-saudara para pendukung saya di 2019 dan 2014, para ketua partai Gerindra, bupati, gubernur, wali kota dari Gerindra, saya perintahkan tolak vaksin. Ah, kebayang nggak? Jadi Dwi, Ya, jadi gini, bayangkan, 3 Pak tahun Prabowo yang di lalu, dalam kabinet saja, itu ada orang-orang yang nggak mau divaksin. Oke. Bayangkan kalau Pak Prabowo tidak di dalam kabinet. poinnya dan ini menolak adalah vaksin. kestabilitasan Penting sekali, politik persatuan dan persatuan nasional, bangsa ini penting kebersamaan. sekali. Saya Oke, kira gimana, ini Prof, tadi penting juga? itu loh. 3 tahun yang lalu tidak pernah ada orang yang berpikir ada pandemi berskala seperti ini. Kemudian tidak pernah orang berpikir bahwa Rusia akan menyerang Ya. Ukraina. Jadi unthinkable pada waktu itu loh. Jadi tetapi kenyataan dan ke depan geopolitik yang bergejolak seperti ini. Situasinya agak mulai seperti banyak 82% lawan 18% nih sebetulnya ya. Tapi saya mau bilang begini, saya kembali di 82% lawan 18%. Nah, Judul acara kita 3 perapat sisi. iya ya. Kalau itu Akankah Bang Egy. ada lanjutannya? Saya mau bilang begini, sedikit aja Pak. Iya. Rekam jejak sudah oke. Iya. Saya akui rekam jejak bagus dalam arti untuk mengatasi beberapa persoalan yang sudah digambarkan di situ. Mafia tanah, IKN gitu ya, untuk tanah. Kemudian perdagangan yang paling mendesak itu adalah minyak goreng. Tapi sebetulnya disebutkan oleh Bapak Presiden bahan pokok. Jadi itu sudah. Cuma yang saya katakan hanya dengan 2 ini sebetulnya yang lebih tercermin adalah 2 figur yang paling lemah karena tidak disupport oleh. partai Nah, politik. ada kementerian-kementerian lain yang mendesak berdasarkan kalimat-kalimat Bapak Presiden sendiri. Misalnya ada sekian negara loh yang terancam gagal menurut IMF ataupun apa. Karena kita sekarang sedang menghadapi itu akibat-akibat dari pandemi yang sudah kita rayakan kesuksesan mengatasinya tadi. Dengan coba kalau Prabowo misalnya gitu ya. Pertanyaannya sekarang begini, coba kalau Bapak Presiden kita juga melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri atau sektor-sektor yang dianggap mempercepat kita supaya bisa keluar dari ketidakpastian akibat COVID, Katanya perang. itu menteri-menterinya didukung oleh partai politik. nggak? Nah kalau didukung oleh partai politik, Bang Ege, maka kalau enggak, sedikit sebut aja. menteri Kalau apa, didukung oleh menteri partai apa? politik, apa? Kalau Bapak menjadi presidennya menteri apa? Enggak, Yang saya tadi bukan disebut presiden. tadi menteri apa Saya yang bukan diatur presiden. nanti? Saya bukan presiden. Atau gini, kira-kira menteri apa yang harusnya di reshuffle oleh presiden? Enggak, saya ikutin aja rekam jejak Bapak Presiden Jebakan ketika Batman nih pertanyaannya. iya, ketika
pidato apa-apa yang Oke. pernah dia singgung perlu mendapat Itu perhatian. selesai sampai gitu. di sana ya, selesai. Saya ke tema saya selanjutnya ini di awal saya sudah bilang, ini memperkuat sinyal bahwa dukungan dua belah pihak nih, dukungan Presiden Jokowi untuk koalisi Indonesia Bersatu dan juga KIB semakin kuat juga arahnya ke Presiden Jokowi. Apakah benar demikian? Mas Yandri nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak, usai jeda saat lagi di Dua Sisi.